Ini gua kalau penelitian itu, kalau yang novelty ya tentu kita butuh referensi yang banyak dan kedalaman pemahaman terkait bacaan maupun teori. Kalau uniqueness ya kita mencari keunikan dari adat atau kultur budaya. Sedangkan di masing-masing daerah nggak sama. Kalau uniqueness, maka resiko kita dikejar pertanyaan tentang teori itu minim, karena yang akan dikejar realita yang di lapangan seperti apa yang diteliti itu. Nah, pemalu jenengan nemu istilah yang aneh. Jadi kalau ini kan menurut lo standar, ketentuan li'an sebagai ini standar. Kulo niku sederhana. Saya itu temanya cerai susu. Cerai susu, Mbak. Cerai susu itu jadi ketika si istri juga cerai suaminya minta susu dari maharnya dulu. Nah, dengan apa nggih? Dalam tanda kutip istilah cerai susu yang dikejar penguji ini kan apa sih maksudnya cerai susu itu? Jadi saya lebih banyak menceritakan tentang cerai susunya. Teorinya sedikit. Karena saya paham betul materinya nggih, kalau kedalaman pemahaman saya minim. Makanya saya dikejar di lapangannya, culture-nya. Jadi tesis saya Pak dengan kata isinya data hasil wawancara, pembahasan dan teori itu sedikit. Ya, tapi saya kembalikan lagi, kadang jenengan nih kalau mau studi kasus harus ditulis. Ini masih melihat dari judulnya. Novelty. Melihat dari judulnya. Misal kalau ketentuan li'an sebagai studi kasus di tetet. Oh, itu lebih mantap lagi. Nggih, monggo nere. Hanya kalau nanti studi kasus di mana, maka jenengan harus mendeskripsikan secara spesifik mekanisme yang terjadi di daerah yang jenengan teliti atau tempat yang jenengan teliti. Kalau judulnya masih seperti ini, niki masih novelty atau studi pustaka yang memunculkan dikejar teorinya. Jadi jenengan yang akan dikejar makin niki. Satu, li'an itu apa sih? Kemudian dampak li'an punya dampak apa? Punya asar apa untuk pengingkaran terhadap sahnya anak? Apakah ada dampaknya? Pasti pertanyaan yang pertama terkait pengingkaran sahnya anak ini, satu, apa ada dampaknya? Apakah berdampak? Yang kedua, kalau iya dampaknya apa? Kalau ternyata tidak, konsekuensinya apa? Karena li'an kita itu kan untuk menuduh zina ibunya. Ibunya. Apakah zani atau zaniyah, status orang yang berzina, itu sampai kepada anaknya? Sedangkan tujuan kita li'an adalah menuduh orang yang melakukan zina. Lah ini si anak kan tidak ikut zina. Artinya kalau misalnya ketentuan li'an sebagai peneguhan, menggah kula, bukan saya ini bukan sebagai peneguhan. Ketentuan li'an sebagai menetapkan sumpah ngoten iki. Ketentuan li'an sebagai pembuktian. Agak mengarah ke sana nggih. Bukti nopo ge aran li'an sebagai peneguhan. Fokusnya niki nanti Pak, bukan. Kalau ini kan masih jadi satu. Artinya dengan judul ini li'an sebagai peneguhan atas pengingkaran sahnya anak, berarti sumpah li'an itu di sini juga mengarah pada anaknya. Padahal kan li'an itu untuk menuduh orang yang berzina. Yang berzina kan istri yang terpilih. Anak kan betul katut. Menggah kula niki harus ada, paling tidak ada narasi dampak yang berdampak terhadap pengingkaran sahnya. Menggah kula lho nggih. Kalau dari judul, saya kan belum selesai baca dalamnya. Jadi nopo ngeten.
dampak li'an kepada istri yang terindikasi zina terhadap status sahnya anak. Dampak li'an ini bayang penenten ini tanggapet sudah dikaji sama Lo lagi berarti kan Oke. Ada 3 yang sudah dipakai. penelitian terdahulu. Oke, penelitian yang terdahulu. Karena kalau lihat dari niki Pak, Inje. ini tidak malah salah alamat. Oh, oke. Ningali dari Ang niki perceraian karena li'an akibat hukum dalam perspektif fikih. Oke. Yang kedua, analisis terdapat mutat tentang li'an. Aduh, ini pada penetapan Putih. pengadilan terhadap status anak li'an dari perkawinan yang sah. Yang keempat, pemenuhan nafkah mut'ah dalam perkara li'an. niku yang barusan hampir memper nih, Pundi? yang pengadilan penetapan. Niki penetapan pengadilan terhadap status anak li'an dari perkawinan yang sah berdasarkan tes deoksiribonukleat acid. Oke. Kan kita akan bahas itu tuh nanti Pak. Inje. Ditetap berarti bahasanya penetapan. Tapi kalau itu keluar dari pengadilan, yang akan kita carikan nih gitu. Dengan aslinya fokusnya pada itu nih gitu Pak. Nggih. Anak niki diakoni anaknya apa mboten? Ngoten. Nggih, bener-bener. Oh lagi. Lah kalau ini kan dari ketentuan li'an, dari redaksi yang awal, jenengan pengen meneliti li'annya. Nggih awal, nggih redaksi Awalnya. awal. Tapi ketika masuk ke redaksi yang kedua nih, lu jenengan malah mau neliti anaknya. Ya, sehingga menurut saya difokuskan saja satu. Yang akan jenengan teliti niki status anaknya kan? Gitu. Nggih. Nggih, leres. Nggih. Status anaknya. Inje. Nah, tapi tetap nanti akan membahas Li'an. mekanisme li'annya. Li'an itu apa? Dampaknya sampai mana? Sampai ke anak atau tidak? Kalau sampai ke anak, sampai kepada status penetapan anak atau tidak, atau status pengakuan anak atau tidak. Ngoten. Jadi langsung spesifik. Mengarah ke Nggih. anak misalnya. Lah niki ini mau mengarah ke ibunya. Narasi redaksi ini mau jenengan mau ngarah bahas ibunya. Di redaksi ini jenengan mau ngarah bahas anaknya. Inje. Inje. Kan ngoten. Sehingga harus muter dulu. Enak kalau lebih fokus langsung. Misal menggah kula nggih, misal Nggih. gitu. Misal Kaya niki anu niki langsung ke anak nih penetapan pengadilan Lagi. langsung ke anak. kan fokus langsung ke anak. Heeh. Artinya makin jenengan akan tetap membahas li'an tapi hanya mekanisme dasarnya. Inje. Mboten usah nyeritakne ibuke. Nggih, nggih. Nggih, mungkin nyeritakne ibuke sebatas sampai tahap mana ibu ini akhirnya dili'an, disumpah zina kan ngoten. Inje, inje. Leres. Dampak li'an misal terhadap status sahnya anak dalam perspektif nopo derek niki Nggih. di jenengan pada studi kasus napa pada studi pustaka. Kalau dengan cerios wau kasusnya terjadi betul di lapangan studi kasus Pak. Nggih, makanya coba napa saged diteliti dulu. Mungkin Isin jenengan biasa itu yang mboten masalah. Kula juga hal yang sensitif Pak. Nggih pokok misal mau cerita tapi namanya disamarkan boleh. Saya di tesis itu bab 4 isinya wawancara dengan pelaku. pelaku dan korban. Ayo dua anu lah, dua pelakunya. Inje. Nah ini saya di mana? Kalau jenengan memang jadi langsung fokus Pak. Dampak li'an terhadap status sahnya Ya, anak. dalam perspektif menggah kula jenengan pun kata-kata daripada bingung, fokuskan dengan satu teori. Oh. Niki kan pakai KHI ya. Nggih, ya kahit saja. Fikih 4 madhab. Fikih 4 madhab ini pun watah Pak. Oh, mantap. Saes tuh. Nanti jenengan harus misal ketika bahas li'annya Pak, Nggih.
Ketika bahas li'an jangan harus bahas li'an menurut ulama Hanafiyah, menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah. Itu kan pun kuat dah. Nanti perdampak penetapan ini status sahnya anak atau tidak. Nggih dari masing-masing mazhab. Ngoten. Dadi kuat dah mangke jenenge. Nggih. Niki sampun wonten niku Imam Malik. Lah nggih, Imam Madhab. Mangke niku kuat dah. Pun berhalaman-halaman itu maksud makanya kalau mau kan jangan kok pun kayak skripsi nih kandele dari cara yang ini paling bintang 20 halaman kadang jenengan pun separuh skripsi lah nih pun seket buatan masalah sebetulnya tipis dan tidak ini buatan pengaruh lah mengganggu loh jenengan pendet salah satu mau pakai perspektif ini fikih 4 mazhab atau ini pakai KHI jenengan kira-kira lebih nyaman menggunakan sudut pandang yang mana dalam memandang masalah ini atau menyelesaikan masalah ini. Apakah KHI kan nggih? Nggih, jenengan pilih salah satu derek. Artinya nanti ketika jenengan pilih salah satu berarti isi di dalam sini harus ada yang dirubah. Artinya dibuang ngoten to. Lek jenengan fokus ke fikih 4 mazhab, isinya nanti yang di bab 2 lek kadane jenengan nggih, ini bab berapa? Nah di bab 2 ini yang terkait yang dengan ini nomor 6 nih dibuang mangke ngoten mawon selesai kalau memang mazhab kalau 4 mazhab luar biasa lengkap banget guys nah sama berarti ini sami kalau mbiyen S1 nggih ngoten karepe 4 mazhab niku kan ben penak. Nggih. Ternyata ketika masuk, loh di Syafi'i saja ini belum selesai kita bahas satu permasalahan, satu problem itu tidak selesai. Malah mau bahas ke mazhab lain. Ini akan semakin panjang. Akhirnya ketika ditesis, saya fokus pakai satu. Pakai teori makosid. Maksudnya siapa? Satu orang saja, Ibnu Mas'ud. Fokus teorinya kemana? Kesetaraan gender, selesai sudah. Itu setelah direvisi tapi Pak Guru. Sebelumnya saya pakai teori pembaruan hukum Islam. Ini ternyata masih terlalu luas spektrumnya. Dipersempit lagi oleh dosen pembimbing saya. Dah pakai makosid, terserah pakai punya siapa. Nah, yang bisa sesuai dengan tujuan kamu meneliti kasus ini atau meneliti masalah ini. Akhirnya pakai teori makosidnya Ibnu Mas'ud. Niki saya rasa diskusi kita barusan ini pun nyakup bab 1 kali bab 2. Lah makanya yang paling penting Pak, karena kita mahasiswa syariah. Ingat nih dalil-dalil istimbatul hukmenya harus jelas. Dari Quran apa, dari hadis apa. Misal li'an, jenengan kita ngutip ayat Qur'annya apa, hadisnya apa, ijma'nya. Kalau ijma' ini nggih jenengan misal definisi li'an dari Fathul Qorib, dari Fathul Mu'in. Karena kita kan mayoritas Syafi'iyah di sini. Mengarah ke anu nggih, kitab-kitab Syafi'iyah nggih. Nggih. Ini Mbak Sinten kemarin Mbak Firda, fikih 4 mazhab ini saya sarankan sampean pilih satu aja, nggak usah banyak-banyak. Atau sampean pakai fikih gender, kan kesetaraan gender kemarin. Sebetulnya fokusnya di kesetaraan gender, tapi mau dibahas dari perspektif 4 mazhab. Itu kan terlalu luas. Jadi sampean pilih saja satu menurut mazhab siapa, biar sampean fokus. Ngulang ngetik nih, Firda. Nggih. Nah, kalau misal jenengan tetap fikih 4 mazhab monggo, mboten masalah. Yang penting nanti ketika jenengan diuji harus bisa berargumentasi. Li'an minimal pertanyaan standar. Definisi li'an menurut Syafi'iyah apa? Menurut Malikiyah apa? Hanafiyah, Hambaliyah harus bisa. Minimal bisa tahu lah. Kalau menurut Syafi'iyah itu perbedaannya di sini, persamaannya di sini. Kedah ngoten. Perbedaan bersamaan nggih. Oke, karena jenengan akan membandingkan pendapat dari 4 mazhab. Ya nih ke gini. Jelas harus. Kadang Pak, kalau S1 itu kita pingin masih judulnya sing kereng ngoten. Nggih. Padahal menyulitkan. Nggih, malah menyulitkan dirinya sendiri. Malah menyulitkan dirinya sendiri. Nah, itu akan
Makanya semakin lama mangke. Nggih. Ini nanti harusnya ini semua Pak Ansari top 1 yang membimbing. Saya fokusnya di sini. Dengan deskripsi di proposal Pak itu tidak boleh menjawab permasalahan. Hanya sebatas ngeten. Ini loh Pak. Misal kalau proposal itu saya narasikan sebagai ucapan verbal. Ini loh Pak, saya ada kasus di daerah sini. Ini kasusnya begini. Ini kayaknya jadi masalah dengan syariat. Karena si anak ini terdampak sebab lian suaminya terhadap istrinya. Gimana, diteliti nggak? Gitu aja Pak. Oh gitu. Proposal itu sak monten mawon. Deskripsi makanya baru jenengan bahas detail masalahnya. Kalau memang ada jalan keluarnya bisa diselesaikan, bisa dijawab. Tidak terjawab ya enggak apa-apa. Yang penting jenengan mendeskripsikan betul. Kalau yang skripsi ya. Oke. Proposal itu kita hanya saya mau neliti ini loh Pak. Boleh enggak? Gitu aja. Tidak harus menjawab. Nah, punyanya Mbak Firda hampir menjawab di proposal yang kemarin. Loh, nyaman kok kata jawab neng proposal. Seperti skripsi mau diuji apanya? Karena sudah dijawab di proposal Pak. Padahal proposal itu kan hanya kita ngajukan ini mau neliti ini boleh enggak? Belum sampai bahas terlalu panjang. Jadi nanti di kajian teori pun ini sebatas pengenalan saja. Niki nggih, kajian teori nggih. Kula fokus teng mriki nggih. Niki mangke Pak Ansari. Oh, ngoten. Nggih. Lah penelitian terdahulu, nggih 2 bab Pak. Kayaknya gadane Mbak Firda kemarin juga 2 bab. 2 bab juga sama. Nggih, kalau di tempat saya nggak pakai bab. A sampai G ngoten. Nah, penelitian terdahulu monggo saya tadi lihat pun saya niki Pak. Halaman 22. Saya akan fokus di sini saja. Konsep. Nggih, konsep lian niki. Pengertian lian. Al-la'nu. Ya, ini mekanisme nih di halaman 23. Nggih. Dengan 5 kali sumpah. Nggih. Ini mekanisme. Menggah kula ini sudah di luar definisi. Oh, nggih. Artinya berarti mangke menggah kula nggih saran mau. Nggih. Lek mboten memberatkan jenengan ya. Nggih. Setelah pengertian dasar hukum syarat nomor 3 syarat atau jenengan nggih? Nggih, syarat dan rukun. Lah niki masuknya ke sini. Tata cara ini. Tentang mekanisme niki, tata cara nggih. Nanti ini halaman 3. Pembahasan ini harusnya di sini. Harusnya di tata cara. Akibat atau dampak gitu. Dan jenengan lek tak tinggal ini. Jenengan mangke lek mboten mendet perspektif kompilasi hukum Islam tinggal di delete mawon. Oh, ada. Nggih. Intinya saran kula saestu fokus satu saja. Itu 4 mazhab sudah banyak sekali. Nggih. Ya, dalam undang-undang. Dasar hukum. Alladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada. Nggih. Kurang dasar ini, Pak. Dasar kaidah bahasa Arab ini. Hadisnya kurang ada. Nggih. Jenengan bisa nampilkan, jenengan tampilkan. Kula anu, Pak. Tata cara yang syariah niku ngeten. Nggih. Awak dhewe syariah. Nggih, awak dhewe iki repot. Karena kadang gini Pak, kados jenengan tasik mending ditulis Arab. Nggih. Kanca-kanca niku Latin ini. Sing disalapkan skripsi, di proposal. Kita ini mahasiswa syariah. Nggih. Minimal maca Quran, maca hadis saged. Nggih. Apalagi baca kitab itu harusnya menjadi sebuah keharusan. Walaupun setiap orang latar belakangnya beda. Nggih. Karena yang akan kita bahas adalah literatur syariah yang berbahasa Arab. Nggih. Jadi jangan
jangan apa namanya, anti dengan kitab-kitab yang berbahasa Arab. Jangan alergi lah. Oke. Kalau bisa ijma'nya juga ya. Nggih. Di apa fatwa MUI ada kayaknya. Nggih, monggo nderek. Bisa. Fatwa MUI kan biasanya Ini kan hadis. atsar kalau ijma'. Nah, ini hadis. Masalahnya ngeten. Ketika kita ngutip hadis, sanadnya tidak jelas. Ini masalah, Pak. Ini ku pas bener hadis ya, Ya jenengan langsung terjemah kan ini. Ngutipnya dari buku tuh. Nggih. Dari tesis. Lah niki dihapus, Pak. Pundi. Niki. Niki kan Koper-koper ini. niki dihapus mau, Pak. PhD tesis niki. Oh, nggih. Dihapus mau. Nah, niki jenengan kali Pak Ansari dereng ditinggali. Dereng. Penulisan fotonya belum? Belum. Mungkin nanti atau besok. Nggih. Halaman 28. Pokoknya anu mangga. Nggih. Yang lain kayaknya sudah. Nggih. Niki kan anu, Pak. Linknya. Nggih. Mboten perlu. Nggih. Link. HTTP niku ya. Nggih, link niku kalau dari website saja. Nggih. Kalau buku atau penelitian lain, skripsi, tesis, disertasi cukup nama orang, judul, kota, Nggih. penerbit, tahun penerbitan, halaman, ngoten mawon. Lek napa? Net napa niki? PhD Link niki mboten perlu niki. Nggih, HTTP Nggih. Ini makanya mestinya kali Pak Ansari di halaman 28 ini. Nggih. Ada syarat-syarat dan rukun. Nggak saya cabut nih. Dan Jangan saya itu tak pun nanti mau bukunya saya cabut nih. Fikih sunnah nih. Masya Allah. pun mau napa dereng? Dereng. Sami berarti. Kata fikih sunnah niku 4 juz. Masya Allah. Menurut mata Maliki ya nggih. Niki dipisah wangi lek saran kula. Oh, tapi jenengan langsung dadi setunggal nomor iki nggih. Nggih sama mboten masalah niki. Maksud saya kedai tapi mboten masalah. Nanti ngeten Pak kedai, pengertian lian. Nggih. Satu niki A menurut madhab sinten. Dilebetaken tengah nong. Masuk sendiri-sendiri. Tapi kadang jenengan langsung habis tunggal, mboten masalah. Nggih. Niki saran masukan. Nggih. Karena lebih enak untuk penguji bacanya. Jadi pengertian nggih terkonsep. Kan 4 madhab nggih, A B C D. CD dasar hukumnya 1 sama kan pasti. Nggih. Syarat rukun pasti ada perbedaan. Nggih. Berarti A, B, C, D 4 madhab itu. Nah, mekanisme saya rasa cukup 1, tidak jauh beda kok mekanisme li'an itu. Akibat hukum 1. Jadi di definisi dan syarat serta rukun li'an ini kayak saran kula dengan pisah. Jadi A madhab Malikiyah. Definisi li'an menurut Malikiyah dalilin apa? Lah lek mboten nggih tetap seperti ini. Kata jenengan langsung jadi 1. Di definisi artinya tidak dibagi jadi subbab baru. Langsung secara mujmal, secara global dibahas di 1 subbab. Dari akan mboten napa-napa. Ayo. Syarat sah nggih. Ahli aksimu nggih, betul. Nah, ini memang buatan pada dibahas dipucali mawon.
4 kami kompilasi ini. Memang kinten akhirnya yang dipakai yang fikih 4 mazhab gitu. Oke. Loh, niki pun jawab keadaan jenengan 42. halaman 42 nih. Yang paragraf ketiga ini pun jawab nih Pak. Kesimpulan ini ya. Ini di tesis nggak masalah, di tesis Deskripsinya. Kalau di proposal itu jenengan kenalkan saja definisi li'an menurut Malikiyah, Hanafiyah, Syafi'iyah, syarat rukun li'an menurut, sudah nggak usah jawab apa-apa. Oke. Tetap semanten mawon. Yang penting ya, memberitahukan untuk li'an informatif saja. Informatif saja di proposal. Nah ini memang bisa dijawab dengan jawab deskripsi, tidak di proposal. Karena gini gua sampai kalian Mbak Firda itu, kalau sampean jawab di proposal, nanti deskripsi apa yang mau diuji, karena sudah terjawab. Padahal teorinya belum dikaji, teorinya masih akan dikaji di bab 4 deskripsi. Menurut saya kadang yang jadi kayak kita dosen pembimbing, wah ini kayaknya bahas sesuatu yang sudah pernah dibahas, cuman dikemas dengan judul atau narasi baru. Akhirnya gitu, tapi bukan masalah enggak. Itu enggak jadi masalah, karena belum apa-apa di proposal sudah jawab. Mbak Firda gitu kemarin. Saya tanya akhirnya, teman condong dari referensi yang dimiliki yang mana? Skripsi ini Pak. Tadi saya hampir sama dengan itu. Ya sudah nggak apa-apa. Tapi coba cari sisi lainnya sedikit. Kenapa kok tahu jenengan kok semerep? Ya karena saya sudah bisa jawab di proposal, itu aneh. Penelitian itu akan dilakukan nanti deskripsi di bab 4. Jenengan sudah bisa jawab sebelum bab 4 dikerjakan, itu aneh. Kalau tidak karena sudah ada penelitian yang sudah menjawab, tidak mungkin bisa dijawab. Kan begitu. Bila saran kula niki yang sifatnya sudah menjawab niki wow. Saya rasa itu dulu. Nanti diletakkan deskripsi. Nah niki saya pun dipisah. Ini masuk Pak. Jenengan kalau akibat hukum li'an. Niki. Hanafiyah. Nah ini jenengan lebetaken teng mriki Pak. Ini kan jenengan buat subbab baru. Harus masuk di sini. Harus masuk di daftar pustaka. Jadi kalau misal nanti di bawahnya, ini kan pripun iki. Oh ini akibat hukum li'an nggih. Ternyata Hanafiyah. Ini harus masuk di sini di bawahnya. Jadi subbabnya lagi Pak. Di bab yang lain pun gitu. Tapi makanya Pak Ansari lah nih. Karena penulisan dan metode penelitiannya nanti Pak Ansari. Saya sampun. Ini Pak ya, halaman 42 Pak ya. Jawab dulu ya. Saya kalau menurut saya ini sudah menjawab. Bab berapa tadi? Bab 3 Pak. 2. Paragraf ketiga nggih. Paragraf ketiga. Nah, catatan jenengan mangke jenengan salin mriki nggih. Nggih. Berarti kan bab 1 saya sudah oke. Nggih. Yang penting niku. Berapa ditulis di mawon? Nggih. Masukan pembimbing bab 1 oke. Footnote mawon Pak, tinggal dirapikan. Tinggal dirapikan bab 1 ngoten. Nanti yang fokus spesifik bab 1 ngoten nggih. Bab 1 Pak Ansari soalnya. Untuk bab 1 footnote dirapikan ngoten. Nggih, pun cekap nanti saya tanda tangan. Yang bab 2 kan sendiri Mas, Pak. Ya cuman ini aja. Nggih, jadi bab 1 2 mangke
pertemuan selanjutnya nggih bab 1 2 lagi. Oh ngoten. Lah bab 1 selain itu Pak, kalih judul Pak. Penyesuaian judul. Kan akan dirubah atau kali jenengan iki Pak? Nggih. Penyesuaian judul. Fokusnya kemana? Oke, fokusnya kemana? Mau pakai perspektif atau teori yang mana? Ije. Bab 2 Pak. Bab 2 nggih niki. Nggih. Memiliki nomor baru berarti. Bab 2. Sabtu nggih. Derek pun tanggalnya jenengan Nggih tanggal bab 2 langsung. Kok pun bulan 4 jenengan Pak? Januari, Februari, Maret nggih. Nggih. Bulan 3. Nggih. 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 Di bab 2 jenengan fokus pembahasan terhadap pendapat masing-masing madhab. Sebagaimana teori yang digunakan. Sebagaimana? Oke. Harus lebih fokus. Teori Yang digunakan. Yang nomor 2 Pak, fokuskan teori dan fokus penelitiannya. Dan fokus penelitian yang mau diteliti liannya istri, apa dampak lian terhadap anak kan itu fokus penelitian. Kalau fokus teorinya mau fokus di KHI atau fikih madhab atau mau nyari perspektif yang lebih sempit. Dan lebih sempit ya otomatis dengan ndamel malih. Oke. Kalau saran saya pilih salah satu mawon. Fokus teori dan penelitian lian istri apa pengingkaran anak. Oke, yang mau dibahas itu difokuskan nanti objek penelitiannya. Oke. Fokus di terjadinya lian atau dampak lian kita kepada istri terhadap pengakuan sahnya anak kita. Kan jenengan aslinya pengen si nomor 2 nih gitu. Nggih. Ya, yang akan jenengan teliti kan objeknya si anak ini tuh sebetulnya. Cuma anak ini terdampak dari kasusnya kita dengan ibunya. Kan ngoten ta? Nggih. Kalau tanda tangan nih nggih. Nggih, cocok. Terus Saya harap panggis pindah malih selesai. nggih. Sebenarnya nggih niki jenengan rapikan beres. Nggih. Lama itu untuk persetujuan ini Pak. Nggih. Ini kan persetujuan nggih. Nggih. Saya akan tanda tangan ini kalau Pak Ansari sambung tanda tangan. Oh ngoten. Karena memang prosedurnya demikian. Oh ngoten. Nah, lek kula ndisi kula sing masalah mangke. Saya itu Pak nggih. Nggih. Pak nggih, malih mangke Alhamdulillah. mugi selesai Nggih. dengan enggal